Hari ini saya akan membahas tentang fathering discipleship. Ketendang nanti ini ya. Oke, excited bagi firman Tuhan hari ini? Oke, kita udah sering dengar kata fathering, kita udah sering dengar kata pembapaan, betul? Dan kita sering mendengar discipleship, betul? Yaitu pemuritan. Seringkali gereja memisahkan ini. Oh, ini anak rohani kami, tapi tidak dimuridkan. Begitu juga, oh saya ini anak rohani, ini bapak rohani saya, tapi tidak memiliki hati seorang murid. Begitu juga sebaliknya, mungkin kita mau taat dengan gembala, kita mau taat dengan pemimpin, tapi kita memiliki hati yang orphan, yang yatim piatu, itu juga salah. Oke? So hari ini adalah temanya fathering discipleship. Apa itu fathering discipleship? Adalah pemuritan dengan cara pembapaan. Oke? Jadi jangan dipisah. Kita sangat senang dengan kata father. Kita sangat senang dibapai, betul? Siapa di sini anak-anak rohani? Oke, kita semua anak rohani. Kita sangat senang ketika kita punya bapak rohani, betul? Tapi begitu kita mendengar kata dimuridkan, langsung. Coba jujur-jujuran aja, langsung ada temboknya, betul gak? Oh, berarti hidup saya mulai akan diatur-atur dong. Betul gak? Jujur-jujuran aja. Siapa yang begitu? Maukah Anda dimuridkan? Siapa yang langsung ada satu blok? Gimana nih? Nanti dulu, muridnya gimana? Jujur, ada gak yang kayak gitu? Betul? Dua hal ini gak boleh dipisah, teman-teman. Anda kalau anak yang tidak mau dimuridkan, Anda akan jadi anak yang liar. Setuju? Ya. Kalau Anda nggak menganggap pemimpin Anda itu sebagai bapak rohani, Anda didisiplin, Anda akan kecewa. Jadi dua hal ini harus bersamaan. Ya. Nah, memiliki bapak rohani itu apa? Nyaman. Namun pemuritan yang mendewasakan. Setuju gak? Setuju? Kalau cuma bapak, ya semua orang juga pasti ada bapaknya. Kita semua juga pasti ada bapaknya, bener gak? Ini papa saya. Gak mungkin kita lahir dari batu. Itu Sun Gokong, teman-teman. Kita pasti ada bapaknya, betul? Tapi bagaimana kita jadi anak, itu ditentukan dari pemuritan, dari pelatihan. Gak bisa cuma dengan status. Setuju? Jadi mari kita mulai mencintai kata discipleship. Ya, pemuritan agak kurang keren lah bahasa Indonesia ya. Discipleship. Ya, biar agak lebih modern. So, dua hal ini, pembapaan dan pemuritan, adalah menggenapi dari perkataan para nabi. Kata siapa? Pemuritan itu tidak dinubuatkan. Kita sering dengar dari Maleakhi 4 ayat 6, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik pada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Pada hari terakhir ia akan, sebelum hari kesudahannya, Tuhan akan mengirimkan Elia untuk memulihkan hati bapak-bapak pada anak-anaknya. Betul? Dan kita akan pakai ayat ini, fathering. Tapi kita lupa dalam Yesaya 54 ayat 13 dan 14 juga dinubuatkan. Yesaya, by the way, adalah nabi besar. Ya, Yesaya, Yehezkiel, Yeremia itu masuk golongan nabi besar. Dan apa yang dikatakan? Semua anakmu akan menjadi, sama-sama kita bilang, 1, 2, 3. Nah, semua anakmu akan menjadi murid Tuhan. Dan besarlah kesejahteraan mereka. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran, engkau akan jauh dari pemerasan, sebab engkau tidak usah lagi takut, dan engkau akan jauh dari kekejutan, sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Yang atas itu soal pemulihan relationship. Oke? Yang bawa pemuritan itu adalah soal pemulihan tentang kualitas dari tubuh Kristus. Jadi jangan dipisah. Kamu nganggap Tuhan Bapa, tapi biarkan Bapa di sorga mengajar kita supaya kita bukan jadi anak-anak yang gampangan. Setuju? Ya, jadi dua-duanya jangan dipisah, pembapaan dan
pemuridan. Setuju sampai sini? Mari kita samakan pemikiran kita, ya. Oke. Ada tingkatan-tingkatan, teman-teman. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 13-14. Ini ada saya kasih tanda 1, 2, dan 3. 3-nya campur. Ya saya bikin di komputer, di Canva, diekspor ke PowerPoint, dia berubah. Ini contoh PowerPoint yang tidak mau dimuridkan ya. Saya tulis di sini, dia gabung ke tulisan situ ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita disiplin dia ya. Ada 3 tingkatan. Aku menulis kepada kamu apa? Hai bapak-bapak. Karena kamu telah mengenal dia yang ada dari mulanya, aku menulis kepada kamu. Yang daripada mulanya. Aku menulis kepada kamu, yang kedua apa? Hai orang-orang muda. Karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Yang ketiga, aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Yang keempat, 14 diulangi lagi. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal dia yang ada dari mulanya. Sama nggak? Sama. Teman-teman udah tahu bahwa kalau Alkitab menulis 2 kali, itu penting. Oke? Aku menulis kepada kamu 2 kali juga. Hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Kira-kira kamu yang mana? Kamu orang-orang muda, kamu bapak-bapak, atau kamu anak-anak? Bapak-bapak, saya ibu-ibu. Oh nggak ada ya. Tapi ini soal rohani ya teman-teman ya. That is destiny. Ya. Ayah itu adalah tujuan. Jadi setiap kita harus jadi ayah. Sumber. Amin. Fundus bahasa Latinnya, yaitu fondasi. Bayangkan rumah tangga Anda tidak ada fondasi. Rumah Anda langsung bangun tiang aja. Langsung taruh atap. Ketika angin, hilang semuanya. Harus ada fondasi. Malah pilihlah, jadilah dewasa para bapak-bapak. Nah, saya akan menjelaskan ada sebuah kualitas yang berbeda. Yang pertama adalah hai bapak-bapak. Ini kita kasih bapak kita ya. Fotonya ya. Hai bapak-bapak, pakai kata pater. Karena kamu telah mengenal dia yang ada dari mulanya, di bawahnya pengulangan. Oke? Jadi kualitas bapak apa? Mengenal dia yang ada dari mulanya. Ingat baik-baik. Yang kedua adalah orang-orang muda. Apa yang dikatakan kualitas dari Rasul Yohanes berkata, orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Jadi kita pakai yang ini, karena ini sama, betul? Kita pakai yang kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Itu hebatnya anak-anak muda. Bilang kiri kanan, Anda hebat. Kamu lihat, ini yang dikatakan firman Tuhan. Jadi kalau kamu tidak mengalahkan yang jahat, something wrong with you. Karena ini firman Tuhan. Kita yang harus ngikutin firman Tuhan. Amin. Ya. Yang ketiga, anak-anak. Iya, ini siapa ini? Hai anak-anak, pakai kata paidion. Karena kamu mengenal Bapa. Kamu bisa lihat perbedaan-perbedaannya. Bapa dikatakan kualitasnya telah mengenal dia yang ada dari mulanya. Orang-orang muda telah mengalahkan yang jahat, kuat, dan firman Allah diam di dalam kamu. Tapi yang ketiga anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Kamu bisa bedain nggak antara anak-anak dan Bapa pengenalannya? Yang anak-anak yaitu mengenal Allah sebagai Bapa. That's it. Aku pengen deket sama Bapak, aku pengen main sama Bapak. Oh ya udah, bapaknya karena kamu masih anak-anak ya bapaknya main sama kamu. Ini Denzel dan Daryl tidak ada tanggung jawab apa-apa.
Hanya ditemenin, mau makan apa besok? Disiapin. Mau main apa besok? Ditemenin. Betul? Dia akan melihat bahwa, oh keluarga ini saya memiliki bapak. Itulah contoh anak-anak. Dan itu nggak salah. Tapi bertumbuhlah menjadi orang-orang muda. Yang kamu mulai ketika dewasa, kamu bisa mengalahkan yang jahat. Dan kamu kuat, firman Allah ada di dalam kamu. Amin. Nah, yang ketiga, ini adalah tingkat kedewasaan penuh. Kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Adam melihat Bapa di sorga sebagai sang pencipta, otoritas penuh. Setuju? Dia tidak pernah mempertanyakan kebesaran Allah. Dia tidak pernah mempertanyakan eksistensinya Allah, yang dimana generasi kita sering mempertanyakan sebenarnya Allah ada atau tidak, betul? Dan Allahnya siapa? Terlalu banyak doktrinnya. Tapi Adam ketika dia dewasa, Adam gak jadi anak-anak, betul? Diciptakan langsung jadi gede kan? Langsung jadi seorang bapak. Makanya dikatakan kamu telah mengenal Dia yang dari mulanya. Beda loh. Cara mengenal Tuhan, Dia sebagai otoritas tertinggi dalam hidupmu, atau Anda menjadikan Dia hanya sebagai Bapa yang Anda mencari ketika Anda lemah. Betul gak? Ketika kualitasmu jadi Bapa rohani, apapun yang kamu hadapi, ada yang namanya responsibility terikat sama kamu. Waktu anak-anak kamu demam, kamu gak sekolah, betul? Ketika kamu jadi bapak, kamu demam, kamu tetap harus kerja. Make sense sampai sini? Itu baru satu. Karena itu ketika kamu jadi bapak rohani, oh, kamu butuh kasih karunia Tuhan. Setuju? Setuju? Para bapak rohani? Karena apapun yang kamu sedang hadapi, pemikiranmu bukan cuma sekedar bapak, aku hancur, enggak. Aku akan tetap maju karena aku kenal Dia. Apapun keadaanku hari ini, aku tahu siapa penciptaku. Dia raja di atas segala raja, nama Dia di atas segala nama yang memerintah atas hidupku. Beda nggak majunya? Beda. Ketika kamu anak-anak juga, Bapak, tolong aku. Wah, gitu kan kalau anak-anak, benar nggak? Pak, aku nggak bisa. Pak, bantuin aku. Tapi ketika kamu jadi bapak, bukan gitu lagi bicaranya. Dengan Tuhan aku akan melakukan segala perkara. Karena Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Nggak ada lagi yang nguatin kamu. Karena kamu yang harus menguatkan mereka. Oke, tapi gimana caranya sampai ke atas ini? Mari kita masuk dalam discipleship-nya. Dalam bahasa Yunaninya, kata anak-anak itu memiliki banyak bahasa Yunani. Ada 3. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 13 dikata-kata anak-anak karena kamu telah mengenal Bapa. Betul? Dia pakai kata paidion. Yaitu anak-anak itu majemuk ya, kata majemuk. Jadi sebenarnya paidia, tapi tunggalnya anak itu paidion. Cuma beda a sama on. Kalau on ini singular ya. Yang kedua, Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu tekna theo. Theos itu dari kata Tuhan ya. Allah itu theos. Tekna itu anak-anak. Kalau anak itu teknon. Jelas ya? A sama on tadi ya. Matius 3 ayat 17, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Pakai kata apa? Huios. Apa bedanya? Coba, kira-kira aja, coba critical thinking. Apa bedanya paidion? Apa bedanya teknon? Apa bedanya huios? Semuanya dalam terjemahannya katanya anak. Ini yang miss sebenarnya dalam kehidupan orang percaya. Kita pengen jadi bapak tanpa ada pemuritan, fail pasti. Ya? Nih. Kata anak-anak paidion itu adalah anak-anak yang dalam pendidikan. Oke? Yang dididik.
Itu boleh menjadi anak-anak rohani, gak perlu anak kandung. Yang penting anak yang memiliki sonship yang mau dididik. Pakai katanya paidion. Oke? Yang kedua, teknon adalah anak-anak yang lewat kelahiran disebut teknon. Makanya Pak Arifin bilang kemarin di KLC, kita ini bukan cuma saudara seiman, kita ini saudara sekandung. Karena kita itu disebut teknateo, yaitu menjadi anak Allah. Ini soal kelahiran, ketika kamu dilahirkan baru, mengalami kelahiran baru dalam Kristus Yesus, kamu disebut anak-anak Allah, dilahirkan kembali. Statusmu adalah anak Allah. Jangan pernah ragu itu. Amin. Cara kamu jalan, cara kamu ngomong, kamu anak Allah. Itu menentukan segalanya. Amin. Cara kamu adore him, cara kamu nyembah, kalau kamu anak Allah sama budak beda. Setuju? Ya? Mungkin anak-anak kuliah bingung, apa ya budak? Tunggu kamu di corporate ya. Tunggu kamu bekerja. Dikata-katain sama bos kamu mungkin, ya bukan bos dari gereja ini ya. Hubungi Kalita aja ya, biar gak dimaki-maki teman-teman ya. Ya mungkin dimaki-maki oleh bos teman-teman. Anda baru ngerasa apa itu budak, Anda gak punya kuasa untuk melawan. Tapi kita ini anak, kita punya kedekatan dengan Tuhan. Oke? Itu teknon. Tapi Anda memiliki dua hal. Anda mau jadi teknon, tapi nggak mau jadi paidion, itu bisa juga. Anda ngaku anak Allah, tapi Anda nggak pernah mau tunduk sama Allah. Bisa nggak? Bisa. Karena itu dua kata yang berbeda. Oke, mulai ada shifting dalam pikiran kita. Ternyata kita ngomong kita anak Allah, status kita berubah, itu nggak menjamin kita mau melakukan firman Tuhan. Tas, masuk di otak kita. Mungkin kita ngaku, saya ini son of God. Kita ini children of God. Tapi apabila kamu nggak sampai ke arah paidion yang mau dimuridkan, itu cuma status. Kamu nggak punya kualitas kayak Allah. Sampai kapanpun. Setuju? Karena itu Yesus bilang, kalau kamu mau ikut aku, kamu harus sangkal diri dan pikul salib. Ada kata terakhirnya apa? Ikut aku setiap hari. Oke? Kalau kamu mau ikut aku, sangkal diri, pikul salib setiap hari. Supaya apa? Kita jadi anak-anak didik. Nah, yang ketiga, huios itu adalah putra bahasanya. Nah, beda lagi ya. Apa bedanya anak sama putra? Putra itu adalah beloved son. This is my son. Itu katanya putra. Ini adalah putra. Makanya disebut putra Allah. Yesus itu disebut putra Allah. Kamu lihat ketika raja memiliki anak disebut putra mahkota, bukan anak mahkota. Nah, kamu sini. Ketika kamu jadi putra, beda shiftingnya. Tuhan tuh ngelihat kamu kayak, ini kepunyaanku, inilah ahli warisku, inilah putraku. Nah, jelas sampai sini? Mari kita dramatisir sedikit. Coba pakai kata putra, kamu ngelihat, coba Ishak sama Feren lihat El sebagai putra. Dengan kata putra, pandangi El, lihat ini putraku. Beda gak? Sama ini anakku. Karena ketika ngomong anak, itu cuma, ya siapapun bisa jadi anak kita, betul? Kunci pun ada anaknya, anak kunci namanya. Bener? Tangga pun ada anaknya, namanya anak tangga. Jadi anak itu gak personal. Tapi begitu putra, this is my beloved son. Nangkap sampai sini? Hai anak-anak rohani, bergeraklah maju, jadilah putra. Mulailah dewasa. Amin. Makanya ayat yang dikatakan huios ini adalah anakku yang
Sihi. Dia nggak pakai kata teknon, dia pakai kata huios. Karena itu my beloved, kepunyaanku. 3 ini harus ada dalam hidup kita secara bersamaan. Sama-sama kita bilang yang pertama, paidion, teknon, huios. Ayo kita ulangi 5 kali ya, pasti nyantol ya. 1, 2, 3. Paidion, teknon, huios. 2, paidion. 3, 4, 5. Paidion, teknon, huios. Paidion adalah kondisi hati Anda yang ingin taat dan dilatih oleh Tuhan untuk mencapai kedewasaan penuh. Amin. Teknon itu bagiannya Tuhan. Kamu hanya percaya dan Yesus lakukan bagiannya. Darahnya mengalir untuk hidupmu dan kamu dipulihkan, kamu jadi anak-anak Allah. Itu soal kelahiran. Kamu gak usah ikut campur soal itu. Dan huios itu adalah kata yang dipakai Tuhan untuk melihat kamu. Hai anakku, aku mengasihi engkau. Kamu adalah putraku, kamu adalah putri. Makanya kita bilang di rock itu kamu adalah putra putri kerajaan Allah. Amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Kamu adalah putra putri kerajaan Allah. Beda. Please, jangan minder lagi. Jadilah terang bagi dunia karena kamu putra putri kerajaan Allah. Oke? Sudah jelas sampai sini perbedaannya? Jelas? Baik anak-anak. Oke. Yang berbahaya adalah kamu jadi teknon tanpa melewati paidion, tapi kamu mau jadi bapak rohani. Itu berbahaya. Kamu gak mau diatur, tapi kamu maunya ngatur. Itu berbahaya. Kalau kamu gak punya roh anak, kamu akan jadi bapak yang liar. Percayalah. Hari ini saya memiliki banyak anak rohani. Karena saya menundukkan diri saya menjadi anak rohani terlebih dahulu. So, itu levelnya. Nah, bagi anak-anak mengenal Bapa, itu bukan cuma soal doktrin. Kamu harus diajar, betul gak? Contoh, semana kamu mengenal Bapa di sorga? Tapi ketika kami memuridkan teman-teman, Bapa di sorga itu begini loh. A, B, C. Makin lama makin kenal, betul gak? Makin kamu kenal, oh dia Jehovah Jireh, dia penyediamu. Oh dia adalah Jehovah Nisi, Allah panjiku. Dia Jehovah Rafa. Ketika kamu sakit, kamu saya ingat loh, nama Tuhan tuh salah satunya Jehovah Rafa, yaitu Allah penyembuhku. Maka ketika aku sakit, aku kenal dia akan menyembuhkanku. Kamu gak perlu cari pendeta, kamu gak perlu cari orang pintar. Kamu cukup berdoa, Jehovah Rafa, maka dia akan menyembuhkanmu. Amin. Nah, pengenalan itu kan harus diajarin. Setuju? Nggak bisa cuma kamu adalah anak-anak Allah, cuma gitu dong. Terus so what? Make sense sampai sini? Sama seperti kita punya anak-anak. Kamu adalah anakku ya. Dikasih tahu, misalnya Ishak ngomong sama El, kamu itu anak papa. El juga bingung. Iya saya tahu, saya anak papa. Terus saya ngapain? Masuk akal gak? Ya, jadi make sense kan? Nah, untuk kamu mengerti banyak apa isi hati Bapamu, berilah dirimu untuk dimuridkan. Itu jadi paidion. Nangkep? Baru kamu bisa mengenal Bapa. Ketika kamu mengenal Bapa, mulai bertumbuh, kamu jadi neaniskos. Yang itu jadi orang-orang muda yang kuat bisa mengalahkan yang jahat. Firman Allah diam di dalam kamu. Kenapa? Karena kamu memberikan dirimu untuk dimuridkan. Baru setelah kamu dari firman Tuhan yang kamu lakukan, kebenaran demi kebenaran yang kamu lakukan, pertobatan yang kamu lakukan, baru kamu akan dipercaya sebagai kakak rohani, sebagai pemimpin, sebagai bapak rohani, yang kamu tidak ragu lagi menjelaskan tentang Yesus. Ini ada step-stepnya teman-teman. Amin? Ya, level yang berbeda. Nah, seperti Daud. Daud itu teknon dari Isai. Dia itu anaknya Isai, betul? Ya. Tetapi dia memiliki hati putra. Ya, hati putra yang
dia tahu kedekatan dengan Isai. Ketika dia disuruh Isai, dia berkata, siap. Betul nggak? Dan dia memiliki paidion, hati paidion. Dia mau dibentuk sama Tuhan. Makanya dia berdoa, Tuhan, kamu boleh ambil, engkau boleh ambil semua kerajaanku, tapi jangan kau ambil rohmu daripada aku. Dia memiliki hati yang begitu pengen tunduk sama Tuhan. Betul? Daud memiliki itu. Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi Kristus ada di mana? Di dalam kamu. Kristus di dalam kamu, kita di dalam Kristus. Nah, ini adalah garis keadaan kita. Ini Kristus. Dia lurus. He is the way, the truth, and the life. Betul? Dia tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ini adalah keadaan kita sebagai orang-orang percaya. Yang ini superior, yang ini inferior. Tahu ya bedanya ya? Inilah saya kasih tahu tuh. Orang-orang yang tadinya ngaku anak Allah, murid-murid Kristus pun melakukannya itu. Betul? Haruskah kami menurunkan api dari langit? Ya, sampai dikatakan apa? Duo anak petir ya. Bener gak? Melakukan ini, dia orangnya superior. Dia tahu bahwa dia bisa menyembuhkan, dia tahu bisa ngusir setan. Dia tahu dia bisa menurunkan api dari langit. Padahal Yesus datang untuk menyelamatkan, dia mau membinasakan. Berapa banyak pemimpin rohani seperti itu, ngerasa paling diurapi. Betul? Ngerasa paling dipakai Tuhan. Hati-hati. Itu artinya Anda terlalu percaya diri, overconfidence. Percaya diri itu bagus. Kalau terlalu, enggak, itu nggak bagus. Ya? Sombong, sulit tunduk otoritas, menganggap enteng, melanggar aturan. Nah, ini tipe-tipe orang-orang yang saya hanya mau submit pada Tuhan. Wuih, ngeri gak orang kayak gini, ha? Semua dilanggar. Ada, saya kenal orang kayak gini, maunya cuma sama Pak Arifin. Gak mau sama Pak Roni, gak mau sama yang bawah-bawah. Maunya cuma dengerin Pak Arifin. Betul? Dan yang bawah adalah orangnya tidak yakin. Masa sih saya diampuni? Masa sih saya mau dipakai Tuhan? Masa lalu saya kan hancur. Mulai ragu. Mulai kelihatan timbul karunia. Ini dari Tuhan bukan ya? Kamu lihat, mudah menyerah. Aku memang beginilah, buktinya aku jatuh lagi. Mudah kecewa dan takut. Nah, kamu yang mana? Atas apa bawah? Yang atas angkat tangan. Saya yang atas. Tapi saya bertobat. Saya mulai mengikuti Yesus. Amin. Siapa yang bawah? Angkat tangan. Udah di tengah semua teman-teman semua ya. Ngeri kali gereja ini ya. Kasih tepuk tangan dulu lah buat Tuhan ya. Sudah di tengah. Hah? Di tengah ya. Pastikan itu ya, Anda sudah di tengah. Nah, di tengah Anda sudah benar ya. Kalau Anda di tengah, Anda benar. Ya. Good ya. Oh, saya sampai speechless teman-teman ya. Jadi yang di atas ini, teman-teman, perlakuannya beda teman-teman. Untuk murid-murid yang bagian atas sama murid-murid bagian bawah. Yang atas Anda perlu didisiplin, Anda perlu diingatkan, hei jangan terlalu sombong. Jangan cepat diangkat, Anda perlu melewati banyak tes untuk mengukur kesetiaan Anda. Anda butuh ditegur. Betul gak? Tapi yang bawah Anda perlu disemangati, Anda perlu dibantu, Anda perlu diajari, Anda perlu dipercayakan, Anda perlu dikasih target, karena Anda ragu. Betul? Nah, apakah dengan menjadi anak rohani apabila tidak dimuridkan bisa serupa dengan Kristus? Tidak bisa. Seandainya Anda di atas,
Kami sebagai bapak-bapak rohani hanya menerima Anda. Ya kami terima apa adanya lah, tapi nggak pernah memuridkan. Yang sombong tetap sombong, yang tidak tunduk otoritas tetap tidak tunduk otoritas. Lalu kita ngaku keluar-luar kita Kristen. Jemaat di mana? GBI Rock, bikin malu teman-teman. Mereka sampai sini? Saya nggak malu punya anak-anak seperti Anda ya. Jujur aja. Ya mungkin Anda malu punya bapak seperti saya. Atau pemimpin seperti saya. Nggak bisa. Harus dimuridkan supaya kita kembali ke jalan yang benar. Amin. Ya. So memuridkan itu baik gak buat kita? Baik. Nah tentu ada pendidikan banyak hal. Bagaimana cara memuridkan orang-orang ini supaya ditegur tanpa menyakiti, menegur tanpa menyakiti. Betul gak? Ya, mendisiplin tapi dengan covering. Nah ini cara-caranya ada. Ya, bagaimana cara menyemangati. Ya, menyemangati itu jangan adu nasib teman-teman kalau orang cerita ya. Setuju? Oh saya kemarin dapat nilai jelek. Lu masih mending, gue jelek semua katanya. Ya gue usah ngadu nasib, dengerin aja gitu ya. Ya ini pastoral lah ya, pastoral. Tapi sampai sini teman-teman tahu ya bahwa discipleship penting. Saya berdoa pembapaan di tempat kita bukan cuma soal penerimaan, tapi juga tempat pelatihan. Ya, supaya Anda punya kualitas yang begitu luar biasa. Nah, kita itu nggak kekurangan pelatihan teman-teman. Kita kekurangan hati yang mau dilatih. Betul nggak? Nah, kamu lihat ini semua. Ini masih ada logo-logo yang saya nggak bisa download. Ini semua telah dibuat sama Rock International Ministry. Ada Rockman Ministry, itu buat kaum pria. MWM, Messianic Woman Ministry, itu buat para wanita. Ada Royal Priesthood Community, bagian praise and worship. Ada Golden Eagle, bagian orang-orang tua. Ada Kingdom Financial Planning, bagaimana mengajarkan keuangan. Ada Rock Legal Ministry, bagaimana hukum-hukum diajarkan. RMTV, pelayanan TV di YouTube. Rock Medical Ministry, pelayanan pengobatan. Jadi kalau kita sakit, kita bisa telepon Rock Medical Ministry, kira-kira dokter mana yang terbaik. Dan kita punya channel, Ordal namanya. Orang dalam ya. Karena mereka memang punya ministrinya. So mari kita punya hati seorang anak dan seorang murid, kita bergabung pada hal yang sudah dilakukan oleh bapak-bapak kita. Make sense? Dan ini adalah KGM, Kingdom Generation Ministry. Royal adalah Rock Young and Adult, orang-orang yang sudah bekerja, kuliah. KGC adalah orang-orang anak-anak SMA dan kuliah semester awal. Rocky, anak-anak kecil. Rocket, anak-anak teenagers, SMP SMA. Semua sudah didesain. Kita nggak kekurangan training, kita kekurangan hati seorang murid. Betul nggak? Kalau Anda punya hati seorang murid, kita ikutin semua ini. Super Anda ya. Dan ini ditambahkan lagi apa yang kita buat. Ada GG Green Project. Ya enggak ya? Kita buat juga GG Green Project. Kita di sini ada badminton community, soccer, biliar, basket. Ada yayasan kita bikin sahabat generasi tapi belum jalan. Tapi sudah disahkan ya. Ini hanya butuh kita bangun ini besar, alokasikan ke sini untuk sekolahin orang ya. Ada His Calling Community. Kita bangun semuanya. Oke? So berpartisipasilah ya. Nah, ini slide 2 terakhir. Kalau saya nggak salah. Kalau nggak salah berarti saya benar. Ya. Saling dan bersama-sama. Saya mengingatkan semua bentuk komsel jangan cuma saling, tapi bersama-sama. Apa bedanya? Saling itu untuk internal. Tapi bersama-sama itu untuk go to somewhere. Make sense gak? Contoh. Di dalam komsel saling menguatkan, saling mendoakan. Ya kan yang dibutuhkan satu dengan yang lainnya, betul gak? Saling memberi, saling memperhatikan. Tapi ketika Anda semua pulih, ketika semua Anda telah mencapai kedewasaan, mari bersama-sama
Bersama-sama memberi. Bersama-sama menyembah. Bersama-sama beda. Bersama-sama adalah sebuah kualitas yang satu dengan lainnya mencapai kedewasaan. Amin. Sehingga kita nggak fokus lagi pada satu dengan yang lainnya, kita mulai fokus ke tubuh Kristus di luar. Tapi selama kita bertahun-tahun kita masih saling, berarti nggak bertumbuh dong. Make sense nggak? Kalau kamu dalam masalah satu, misalnya, kok aku jerawat, jerawat aja, lapor sama gembala komsel ya. Besok lagi nunggu jerawat lagi, kok jerawatan lagi. Bulan depan jerawatan lagi. Loh, memang cycle-nya kalau mau mens jerawatan, ya kan? Laporan terus tiap bulan. Itu namanya anak-anak. Betul nggak? Ya hadapi aja. Tapi ketika semuanya dewasa, kita mulai bersama-sama, bukan cuma saling. Amin. Saling dan bersama-sama. Ayo ucapkan 1, 2, 3. Bilang kiri kanannya, teman komselnya, jangan cuma saling ya, tapi kita bersama-sama. Bersama-sama menangkan jiwa, bersama-sama menyembah Tuhan, bersama-sama main bola nanti jam 4. Iya, tapi sudah penuh teman-teman. Mohon maaf ya. Yang terakhir, ini teman-teman. Saya mau kasih tahu teman-teman hal MRI, yaitu dalam discipleship ada M-nya model, R-nya relationship, I-nya intentional. Apa itu M? Model. Kamu harus bisa menjadi teladan, betul? Ketika orang bilang kamu harus punya integritas, sementara saya nggak punya integritas, Anda mau dengar nggak? Nggak mau. Mari kita berlomba-lomba lakukan kebenaran dulu baru ngajar. Amin. Ya, jangan dibalik, ngajar dulu baru lakukan. Melakukan dulu baru ngajar. Amin. Lalu yang kedua, relationship. Tanpa relationship, orang nggak akan mau dimuridkan. Setuju gak? Benar? Nah ini, ada yang nggak datang ya, karena mungkin belum ada relationship. Yang ketiga itu intentional. Secara sengaja. Ini sekalipun Anda pemimpin atau Anda yang dipimpin, ketiganya harus dimiliki. Contoh, Anda sekarang yang dipimpin, anak-anak rohani, jemaat. Kalau Anda nggak secara sengaja mau belajar dari pemimpin Anda, nggak akan pernah dapat apa-apa. Setuju gak? Hari ini saya berdoa gini teman-teman. Saya bukan orang hebat, tapi saya coba pikirkan, apakah saya menjadi model bagi teman-teman? Apakah ada satu hal yang Anda bisa belajar dari saya? Apabila nggak ada lagi, Anda pasti udah sulit bertumbuhnya. Bukan salah saya, Anda salah gereja mungkin ya. Karena ya mungkin saya sudah di level itu aja gitu. Saya nggak, mungkin saya cuma bisa sampai di situ. Tapi itu menolong kita untuk belajar. Contoh, saya memiliki, karena saya full time ministry sebagai pendeta ya semua orang full time dalam ministry ya, di dalam pekerjaan teman-teman juga Anda full time buat kerajaan Allah. Saya memiliki model bagaimana memimpin gereja, yaitu Bapak kita, yaitu Pak Timotius Arifin. Ketika saya memiliki model, saya mencoba membangun relationship dengan beliau. Saya konteks beliau, saya ajak makan beliau, saya datang ke rumah beliau untuk belajar. Untuk apa? Belajar. Secara sengaja. Ketika di Bali, Dedi Arifin di mana saya bisa ngamen ke rumah, Dedi Arifin di mana, saya selalu belajar. Tapi ketika saya punya, ini, sewaktu saya memiliki tujuan, saya akan secara intensional mengejar itu. Contoh, Pak Arifin kalau ngomongin soal Israel, peta itu dia udah hafal. Yordan di mana, Irak di mana. Saya nggak hafal-hafal karena saya buta geografi teman-teman. Saya harus mengejar. Saya baca lagi. Mungkin teman-teman nggak pernah baca satu bagian Alkitab yang paling belakang. Namanya peta, betul nggak? Ada yang di sini nggak pernah lihat peta di belakang Alkitab? Ada? Tolong jujur. Gak mungkin gak ada, tolong angkat tangan.
Siapa yang nggak pernah lihat peta di belakang Alkitab? Angkat tangan. Oh, nggak ada. Buset, ya keren banget ini Geberok Pak Halim. Saya ngapalin bolak-balik. Oh, ini sisi mana ya? Nanti lupa lagi. Karena saya tahu Pak Arifin punya kualitas begitu. Saya mengejar, saya belajari, saya beli bukunya tentang Yerusalem. Setebel ini sejarah Yerusalem. Saya harus mengejar. Nah, apabila teman-teman gak punya role model, sudah tidak ada yang dikejar, sulit untuk bertumbuhnya. Setuju gak? So, mari punya role model. Bilang kiri kanan, siapa role modelmu? Amin. Waktu saya SMA, saya dibapai sama Ko Rudi. Ya role model saya Filipus Rudi ini. Kalau teman-teman yang kenal saya, kami memiliki kemiripan, yaitu rindu memiliki banyak anak rohani, bener gak? Tapi ada juga yang ngaku-ngaku anak ya kok ya, tapi gak mirip sama sekali. Saya cuma mau bilang, kalau kamu anak, kamu mirip sama bapakmu. Amin? Ya, mari kita miliki hati ini. Siapa role modelmu? Kejar, intensional, belajar. Amin? Siska dari tadi mengamati terus ya. Ini khotbahnya keren banget kan ya. Saya bisa lihat dari muka Anda ya. Enggak bercanda ya. Superior. Nah, makanya kan saya bilang saya yang di atas tadi itu. Just kidding teman-teman. Saya selesai, pemain musik bisa maju ke depan. Saya ulang sedikit. Slide terakhir cuma God bless you doang kok. Nah ini, jangan cuma teknon, tapi jadi paidion. Amin. Siapa yang di sini masih ragu bahwa Tuhan sangat mengasihi Anda? Nggak usah angkat tangan, mungkin malu. Anda dikatakan huios, putra putri kerajaan Allah. Nggak mungkin Tuhan nggak sayang kamu. Gak mungkin, saya bulak-balik baca Alkitab, saya gak menemukan Allah gak sayang sama kamu. Amin. Siapa yang masih ragu? Kamu tuh putra putri kerajaan Allah. Mungkin kamu belum berhasil ini dan itu. Itu hanya karena kamu belum dilatih. Kita baru jadi teknon, kita baru sadar teknon, tapi kita belum jadi paidion. Betul? So ingat ya 3 ini, paidion, teknon, dan huios. Huios menggambarkan kamu adalah kesayangannya. Teknon adalah kamu adalah statusmu, identitas adalah anak-anak Allah. Jangan ragukan itu, jangan mau difitnah sama orang. Ini bukan tergantung sama perbuatanmu, tapi karena kasih karunia-Nya. Kalau kamu hari ini masih berlumuran dosa, it's okay. Datang ke gereja minta ampun sama Tuhan. Dia setia dan adil ketika kamu minta ampun. Dia akan mengampuni dosamu yang dulu, sekarang, dan selamanya. Karena penebusan itu sekali untuk selamanya. Darahnya kudus, darahnya suci, darahnya cukup bagi kita. Itulah teknon. Dan paidion, ini adalah bagian kita. Ambil hati untuk dimuridkan. Amin. Ya, mari kita bangkit berdiri.